Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Temu lagi di Hot Room, Pak Nurdin. Kira-kira seberapa kondusif nanti Pilpres tahun 2024? Dan apakah menurut analisa Bapak, pada akhirnya nanti Pak Jokowi akan berseberangan dengan Ibu Mega? Kalau keberhasilan pemilu nanti saya optimis sekali. Itulah kemudian salah satu ide. Ya. Kenapa KIB ini dari awal dihadirkan. Terlepas dari nanti aspek agama dan sebagainya bakal kondusif. Justru sekarang yang sedang kita bahas di Ya. KIB ini adalah bagaimana meminimalkan daripada polarisasi khususnya politik identitas. Itu adalah salah satu materi bahasa sekarang oleh KIB. Ya. Karena ini akan menciptakan bangsa terpecah-pecah dan sebagainya. Ya. Tetapi politik identitas itu tidak bisa dihilangkan. Itu tidak Ya. bisa. Meminimalkan wajib. Harus kita lakukan. Ya. Nah, dan itu merupakan pencerahan demokrasi dan pembelajaran politik bagi Yang kedua, Indonesia. bakal ada nggak berseberangan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati? Saya punya keyakinan tidak akan berseberangan. Karena Pak Jokowi berkali-kali kita mendengar beliau pekerja politik. menurut Bapak, Kalau pekerja politik berarti dia bergantung pada partainya. terima kasih. Pak Masinton. Pertanyaan nakal apa lagi? Sama pertanyaan saya, Jokowi sama Ibu Mega bakal berlanjut hingga ini hubungan mesra. Karena belakangan ini sudah mulai di media massa sudah mulai diisukan ada sesuatu. Ya kan mesra lagi tuh. Ya. Kemarin kan ada pertemuan di BPIP. Ya. Kemudian peresmian Masjid At-Taufik, Masjid PD Perjuangan. Bapak ada Masjid melihat nggak Pak At-Taufik. Jokowi kira-kira mendukung yang bukan Ibu Puan? Ya Pak Jokowi kan PDI Perjuangan. Ya. Pasti beliau Tapi memahami kemarin mekanisme dia keorganisasian. trennya kok ke arahnya Pak Ganjar dia? Ya itu kan kata kita kan. Itu kan persepsi kita terhadap Jadi menurut sikap beliau. analisa Bapak, Pak Jokowi masih tetap ke Puan bukan ke Ganjar? Artinya Pak Jokowi itu akan ngikut pada keputusan partai. Oke. Keputusan Ibu Mega tentunya nanti. Oke, terima kasih. Bahwa siapapun nanti yang akan diputuskan pasti beliau ikut keputusan Bu Mega nanti. Terima kasih. Kalau Pak Jajil, apa analisa Bapak terakhir nanti apakah ada polarisasi aspek agama, aspek ini atau bagaimana? Ya, akan kondusif nggak tahun 2024? Pertama yang paling berat menurut saya itu aspek ekonomi. Karena dunia sudah mengumumkan minggu yang lalu itu kita sedang resesi, dunia sedang resesi. Dunia, iya benar. Amerika parah-parahnya sekarang. 60 negara bakalan rontok. Ya. Artinya pemilu 2024 itu dalam situasi ekonomi yang kurang bagus. Terus apa yang... Oleh sebab itu biasanya kalau ekonomi kurang bagus itu muncul kriminalitas. Oleh sebab itu pada Pilpres 2024 jangan sampai ada percikan kecil yang kaitannya dengan politik identitas yang menguat. Tapi kan PKB sama PKS yang punya massa paling banyak dari kelompok Makanya Islam. saat ini kita sedang membangun hubungan yang kata Pak Ray tadi, beliau ragu-ragu apa bisa saling berkomunikasi. Selama ini PKB itu partai terbuka dan selalu bisa berkomunikasi. Jadi PKS tidak akan membakar gitu kan? Ya tentu. Membakar emosi. Kita berharap setelah PKB bersama PKS, PKS jadi adem gitu kan. Ya. PKS bersama PKB, PKB hangat sedikit, biasa kan. Ya kan itu menambah irama asal tidak destruktif. Pak Willy. Ya. Menurut Bapak di mana posisi ini? Pak Surya Paloh, Ibu Mega, sama Pak Jokowi. Yang tiga ini. Bang Surya tidak menjadikan Partai Nasdem sebagai handicap. Ya. Bang Surya tidak mau jadi capres. Bang Surya hanya ingin membuka ruang. Artinya siapapun yang ingin maju, yang memiliki kapasitas, yang memiliki kemampuan, yang memiliki elektabilitas, kita harus dorong dia. Apakah Anda sependapat bahwa tidak mungkin Pak Surya Paloh bersatu dengan Ibu Mega? Nah, proses bersatu atau tidak, ini suatu hal yang niscaya, Bang. Sampai sekarang masih retak? Enggak, gini. Abang harus ingat, ketika Nasdem baru pertama berdiri, itu yang pertama didatangi adalah kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung. Ya. Nah, cuma Bang Surya orang yang mengedepankan rasionalitas politik. Ya. Apa itu artinya? Satu, siapa potensi yang memiliki kemenangan yang cukup
probabilitinya besar. Dan Anda dan sampai sekarang sudah tahu siapa? Belum, ini 3 nama besok kita akan. Oke, mudah-mudahan nomor 3 Hotman Paris ya. Cocok. Ya. Yang terakhir adalah Ya, Bang, gimana? Kalau kita PR yang pikir abang juga, pertanyakan mudah-mudahan Pak tadi. Muhaimin masuk juga. Ya, di situ. Muhammad juga. Ya. Gimana? Sebelum saya tanya ke Pak Rey, Ya. cepat. Poinnya adalah tadi bagaimana kalau ini kembali bervis-a-vis hanya cuma 2 calon. Ya. Semakin banyak calon, Ya. publik akan memiliki banyak alternatif dan pembelahan bisa kita longgarkan. Terima kasih. Ini poinnya. Pak Rey, Jokowi, Megawati, sama Surya Paloh, kira-kira Pak ini Prabowo juga dong. Pak Prabowo, Iya. ini kira-kira 4 ini siapa lawan siapa nih? Yang kedua, kalau rakyat menginginkan calon ini, apakah bisa mengenyampingkan keinginan partai? Ya, yang saya mau katakan itu, Bang. Ya. Artinya 4 orang ini akan dipisahkan oleh siapa calon mereka nantinya. Akan dipisahkan Oleh oleh siapa calon mereka? akan dipisahkan. Dia ada kemungkinan Jokowi, Akan kemungkinan Jokowi bisa berbeda dengan Ibu Mega Ya. kalau kemudian pilihan-pilihan mereka juga berbeda. Ya. Karena setiap orang tidak memikirkan apa yang terbaik bagi orang lain, tapi yang terbaik bagi dirinya. benar. Pak Jokowi punya sekian agenda yang menurut saya beliau ingin memastikan bahwa agenda-agenda itu tetap terlaksana 2024 yang akan datang. Ya. Misalnya soal IKN yang sampai sekarang progresnya belum begitu bagus. Ya. Sehingga dengan begitu Pak Jokowi punya kepentingan bagaimana IKN ini pasca 2024 akan tetap terlaksana. Dan oleh karena itu mungkin beliau akan cari figur yang lain. Oke. Saya kira beberapa tindakan Pak Jokowi akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa dia memang sedang berbeda dengan Ibu Mega. Sedang berbeda dengan Ibu Mega. Contohnya apa? 2 kali hadir pada namanya deklarasi Projo. Ya. Di mana dalam deklarasi Projo itu semangatnya sudah mendukung Pak Ganjar. Oke. Secara umum ya, kita lihat gitu. Ya. Pak Ketua Projo juga datang di dalam pendirian KIP. Ya. Makanya orang sekarang menduga bahwa KIP itu sebetulnya salah satunya dipersiapkan untuk salah satunya kendaraan politiknya Pak Jokowi. Ya. Entah siapa nanti akan disuruhkan oleh Pak Jokowi. Ya. Oleh karena itu, dan kita lihat sekarang, hampir banyak di orang PDI Perjuangan itu yang terus-menerus Kalau itu menyerang Pak Hotman itu Ganjar persepsi Pranowo. Ya. Persepsi saya jelas sedikit. Itu Iya, iya. Nah, ini persepsi, Ya, memang persepsi. Ya. Ini Ya. terus Ya. Jadi kehadiran Projo itu tidak mengejar identik Ganjar dengan Pranowo. itu untuk kendaraan politik. Oke, Pak. terus Ya. menerus Ganjar Pranowo kan. Nah pertanyaannya, kenapa PDI Perjuangan terlihat begitu bersemangat terus menerus menyerang Ganjar Pranowo, sementara ada begitu banyak calon menyerang Ganjar Pranowo. Anda mengatakan PDIP menyerang Ganjar Oh Pranowo? banyak, misalnya ada yang menyebut Ganjar itu tidak berprestasi lah, apalah macam-macam dan seterusnya Ya. itu kan. Sorry, Abang-abang Bang. tanyakan tadi. Kita tidak pernah menyerang ya. Ya. Kita nggak pernah menyerang. Apa yang kita sampaikan kan fakta. Kalau Iya, menyerang iya, itu iya. kan beda lagi. Iya, fakta bisa ini Anda dibilang pergunakan menyerang sekarang juga. untuk mengatakan bahwa Ganjar itu nggak layak. Kira-kira begitulah. Yang kita mau katakan itu bukan di situnya, Bu Masito. Yang kita mengatakan itu Bukan tidak layak loh. Salah juga nanti Rai. Maksud saya tuh kita jangan buru-buru membuat kesimpulan lah. Kita ya kebiasaan di PDI Perjuangan itu kita solid sebagai kader. Tapi juga kita saling mengingatkan antar kader. Secara terbuka menyatakan kurang berprestasi itu termasuk Ya. strategi yang baik dari partai. Ya itu bukan partai, itu pendapat dari kader kok. Partai kan belum ada ngambil satu keputusan. ya itu Oke, makanya menurut Bapak, tunggu dulu. Ganjar sudah 10 tahun di Jawa Tengah ya. Iya, di Jawa Tengah. Apakah menurut PDIP dia kurang berprestasi selama 10 tahun di Jawa Tengah jadi gubernur? Ada pendapat yang menyatakan seperti itu. Ada pendapat. Ya, artinya bukan pendapat partai secara iya. Bapak keseluruhan. pribadi Umpama sebagai halak kita. relasinya dengan partai di Jawa Tengah. Bapak pribadi gitu. gimana? Bapak kan jago kritik. Ya. Bapak pribadi benar nggak bahwa Ganjar itu tidak berprestasi selama 10 tahun? Biasanya orang Batak berani loh. Coba yes or no? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kalau mau kita bicara prestasi ya, dia biasa aja gitu loh. Kalau begitu menurut Bapak pribadi lebih layak Ibu Puan daripada Ganjar untuk capres. Menurut Bapak pribadi loh, bukan partai. Kalau saya pribadi memperbandingkan dalam karakteristik kepemimpinan, Ya. saya lebih ke Puan dong. Ke Puan ya. Iya memang di Nah, kader kalau itu. Itu Jadi yang kita gitu loh. Itu yang kita Nah, sebutkan tadi, Bung Masito. Bukan berarti kemudian kita menafikan kader yang lain. Jadi kalau Ganjar Bukan dibaca kita partai lain nggak apa-apa ya? Apa? Kalau Bapak mengatakan lebih pantas Puan daripada Ganjar. Kalau Ganjar dibaca oleh Golkar atau oleh sebut merah, gimana? Ya kalau ada begini Bang, di Ya. PDI Perjuangan itu orang besar itu kader besar karena partai, Ya. bukan karena dirinya. Oke. Ya,
Oke. Jadi Anda tidak begitu. Artinya tidak masalah siapapun itu calon, toh partainya besar. Ya, artinya bukan. bodoh amat dengan Ganjar, toh juga partainya besar, begitu kan? Ya tidak begitu juga. Artinya begini. Tadi kalau ini waktu saya bicara loh tadi. Kalau ada kader yang mau keluar, pasti dia mempertimbangkan banyak hal. Ya. Dan kemudian ada mekanisme kepartaian juga seperti itu. Nah, kalau kemudian keputusan orang dia pengen keluar dari PDI Perjuangan, ya itu kan keputusan Maunya orang. Bapak Ganjar keluar? Enggak dong. Oh ya oke. Pak Rey sekarang. Ya. Pak Rey, ini pertanyaan terakhir. Siap. Kira-kira Pilpres 2024 bakal kondusif nggak? Bakal terjadi nggak demo besar? Saya pribadi sedang dengan koalisi-koalisi ini, yang umumnya koalisi ini mengatakan kami tidak setuju dengan penggunaan politik identitas. Itu menurut saya kemajuan yang cukup bagus. Saya kira faktor utama terjadinya konflik dalam 2024 itu datang dari politik identitas. Jadi kalau ada partai di sini yang sudah yang tergabung dalam koalisi, yang isunya adalah menolak politik identitas, hatta termasuk Nasdem sekalipun sudah menyebutkan itu satu kemajuan yang kita harapkan mencegah terjadinya konflik pada 2024 akan datang. Apa prediksi Bapak kondusif atau enggak 2024? Kalau partai-partai ini betul-betul konsisten dengan tidak mempergunakan isu identitas itu, saya yakin kita akan kondusif 2024 yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua para narasumber yang hadir malam ini. Dan kepada para pemirsa, jangan lupa nonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 10 malam. Metro TV